Bang Sandi, thank you untuk waktunya. Mantap. Tapi saya juga terima kasih nih, Bro Asad ini kan sibuk setengah mati. Kebalik. Kalau kita lihat kan di masa-masa yang sulit ini, pariwisata butuh penyemangat. Bener. Dan Alhamdulillah. tadi kita di pendopo Gubernur Aceh itu ada satu semangat tersendiri. Karena Bro Asad itu merepresentasi anak muda milenial, pengusaha yang lagi menapak karir. Saya pengen Bro Asad ikut berbagi juga sih, sharing ke anak-anak muda di daerah. Memang ini masa yang sulit, tapi kita harus bangkit. Mas, bisa ceritain nggak waktu Mas Sandi ditawarin jadi menteri? Jadi banyak pertanyaan itu, Mas. Jadi sebenarnya emang bener udah nolak berapa kali sih? Nah, itu juga pertanyaan selanjutnya. Jadi gini, kan sekarang aku tugas jadi di kementerian. Intinya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah di segmen santai sejenak hari ini bersama mentor saya yang juga seorang menteri sekarang, Abang Sandiaga Uno. Alhamdulillah hari ini di sela-sela kunjungan kerja di kota Sabang, Aceh, dapat waktu Mas Menteri dan insya Allah kita akan ngobrol santai sekitar 30 menit ke depan. Bang Sandi, thank you untuk waktunya. mantap. Tapi saya juga terima kasih nih, Bro Asad ini kan sibuk setengah mati. Kebalik. Tapi bisa nyanggupin ikut kunjungan kerja. Masya Allah. Yang ya kalau kita lihat kan di masa-masa yang sulit ini, pariwisata butuh penyemangat. Bener. Dan Alhamdulillah. tadi kita di pendopo Gubernur Aceh itu ada satu semangat tersendiri. Karena Bro Asad itu merepresentasi anak muda milenial, pengusaha yang lagi menapak karir, mudah-mudahan sukses. Amin. Dan terakhir ada di sektor yang sekarang lagi hot banget, yaitu digital Ya. dan syariah ekonomi. Ya. Saya pengen Bro Asad ikut berbagi juga sih, Siap. sharing ke anak-anak muda di daerah. Memang ini masa yang sulit, tapi kita harus bangkit dan bersama-sama, yes, we can do it. Siap. Aku thank you banget sama Mas Sandi udah diajak ke Aceh. This is my first time, Mas, ke Aceh. Salam dari Mama. Mama juga waktu itu pertama kali ke Aceh pas tsunami. Jadi Aku juga. Oh iya, sama ya? Aku memang udah berpuluh kali ke Aceh, tapi yang intens banget kunjungannya waktu tsunami. Tsunami, iya, Karena mau. banyak saudara-saudara HIPMI yang ada yang meninggal, ada yang kehilangan segalanya gitu. Betul. Jadi pada saat itu saya beberapa kali kunjungan ke sini dan melihat bagaimana Aceh bangkit lagi pasca tsunami, dan saya yakin setelah pandemi ini Aceh akan pulih segera. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi aku kan waktu itu buat segmen santai sejenak ini udah beberapa tamu lah, dan banyak yang minta Mas Sandi, dan beberapa pertanyaan yang sering masuk itu adalah Ini di YouTube-nya atau di mana? YouTube aku, Mas. YouTube. Channelnya apa namanya? YouTube channel Muhammad Asad. Oke, Subscribe. yang lagi lihat Muhammad Asad, tolong di subscribe, share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol merah. bener. Loncengnya juga notifikasi teng gitu dong, Bro. Iya. Dulu juga YouTuber soalnya. Oh. Sebelum tugas di kerjanya kita bikin konten. Berapa subscribernya sekarang? Semenjak tugas di kementerian, aku nggak terlalu ngikutin, tapi sekitar 600 Ribu? Oke dong. Jadi kegiatan-kegiatan mengisi konten ini selalu saya dorong, motivasi agar teman-teman bersemangat juga untuk berbagi. Mas, bisa ceritain nggak waktu Mas Sandi ditawarin jadi menteri? Jadi banyak pertanyaan itu, Mas. Jadi sebenarnya emang bener udah nolak berapa kali sih? Nah, itu juga pertanyaan selanjutnya. Jadi gini, kan sekarang aku tugas jadi di kementerian. Intinya ini tugas yang sangat berat. Jadi setelah Pilpres, waktu itu kita sepakat untuk gabung di koalisinya
Pak Jokowi, tapi tugas saya waktu itu di luar pemerintahan. Tapi ditawarin ya, sempat ya di situ? Ya, tentunya beberapa kali saya diajak bicara dan lain sebagainya, tapi kita masuk di pandemi. Setelah itu saya kena COVID. Iya. Dan ya sepertinya langkahnya itu diatur oleh yang Allah. Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi kayak pengalaman spiritual juga. Saat saya pandemi itu saya bertafakur, saya kontemplasi, refleksi, ngobrol sama Mbak Nur. Dan pada saat itu dapat tugas. Dan ya akhirnya saya terima tugas tersebut, tapi nggak tahu ternyata ditugasinnya di portfolio yang sangat sulit kan. Oh gitu. Jadi nggak dikasih tahu pas Waktu ditawarin? dipanggil itu nggak tahu sama sekali. Oh bener tuh, pas dipanggil. Saya udah ikhlas aja. Saya pikir apa aja, yang penting saya bisa membantu. Membantu. Waktu dipanggil itu saya nggak tahu tugasnya apa. Baru sore itu hari Selasa, di hari yang sama saya dapat hasil tes PCR negatif. Negatif, aku inget tuh. Saya sorenya dipanggil dan besoknya dilantik. Pas dipanggilnya nggak dikasih tahu mas? Nggak dikasih. Bener-bener nggak dikasih tahu. taunya sore itu. Mungkin pada saat itu ya Allah ngaturnya saya kena COVID kan. Jadi selama seminggu waktu lagi mulai hingar-bingar, 2 minggu atau seminggu sebelumnya itu kan saya nggak bisa dihubungi karena saya lagi isolasi mandiri. Iya. Dan memang Allah ngaturnya gitu, begitu sembuh langsung dipanggil, nggak pakai interview, diumumin dulu, abis itu diajak ngomong sama presiden sama Pak Wapres. Oh langsung itu di hari Selasa diumumin itu ya? Dulu, pakai baju dulu. biru itu. Iya. Saya nyusun pidatonya juga mikirnya di tempat, tapi untung waktu Allah ngatur waktu pilpres saya udah nguasain semua kan dari A sampai Z. Setiap permasalahan yang pernah diuji waktu debat pilpres itu kan salah satunya pariwisata dan ekonomi kreatif. Yes. Jadi ditugasinnya A, B, C, D. Siapkan 5 destinasi super prioritas. Pastikan calendar of events. Bangkitkan pariwisata dalam protokol kesehatan. Dan juga desa wisata. Pak Kiai menginginkan redefinisi dari pariwisata berbasis muslim friendly atau pariwisata halal. Juga ekonomi kreatif, itu yang dititipkan kepada saya. Nah, saya langsung nyusun inovasi, adaptasi, kolaborasi itu murni disusun pada saat itu, belum ketemu sama tim. Tapi itu yang saya ucapkan, baru pas besoknya dilantik. Dimatengin konsep itu ya? Belum sempat juga, belum sempat dimatengin karena saya waktu itu rencananya tuh berangkat ke Amerika. Tapi kan setelah mendapat tugas, Mbak Nur cerita tuh udah pesen tiket segala macam ya? Udah siap, udah tinggal mau berangkat kok. Benar-benar udah pesen tiket tuh ya berarti ya? Iya. Kemarin cerita Mbak Nur acara Asagri. Iya. Jadi udah mau berangkat, akhirnya kita sepakatnya Mbak Nur yang pergi sama Sulaiman, ya tentunya anak-anak kecewa, tapi ya itu bagian daripada tugas. Dan saya bilang begitu dapat tugas ini ya udah seluruh jiwa raga ya tentunya atas ridho Allah kita berikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Iya. Dan waktu Mas Sandi diterima jadi menteri kan banyak militan-militannya yang kurang setuju Mas. Nah itu tanggapan Mas Sandi seperti apa, tim yang udah berjuang yang kemarin? Ya termasuk Asad. Ya, tapi aku setuju, kalau aku bagian setuju Mas, karena nggak termasuk Asad dan lain-lain kan juga perlu dijelasin. Pada saat itu sengaja saya nggak langsung tampil menjelaskan, saya tunggu sampai reda dulu. Saya ingin buktikan hasil kerja. Setelah 3 bulan saya mulai roadshow seperti sekarang ke Aceh, menjelaskan ke masing-masing kawan ini ya, kita yang waktu itu berjuang bahwa ini tugas negara, dan kan kontestasi demokrasinya juga sudah selesai. Kita sudah memutuskan masuk mendukung pemerintahan, dan sekarang tugas saya ada di dalam pemerintahan. Saya mohon pengertian dan support. Dan alhamdulillah bisa dimengerti oleh para pendukung. Saya yakin pada saatnya nanti jika niat kita tulus, jika Allah memberikan jalan, tugas ini bisa kita
tuntaskan dan membawa manfaat dan kemaslahatan. Amin, amin. Iya, iya, iya. Oke Mas, Mas Andi ini salah satu idolaku. Ini jujur nih Mas, dari mulai kita kan ketemu dulu waktu aku masih kuliah di Malaysia ya, waktu itu S1 di Malaysia. Terus aku inget banget pertama kali ketemu Mas Andi tuh aku baca di berita gitu kan, 40 orang terkaya gitu di Indonesia gitu. Dan salah satunya Waktu itu. Sekarang juga sebenarnya. Nah, terus Amin. amin. Aku ngeliat tuh sosoknya Mas Andi, wah, this is my inilah apa idolaku waktu itu Mas. Makanya waktu itu aku inget banget tuh, aku ngejar Mas Andi pas ada acara modernisator kita pertama kali di Sama Mas Dino ya. Mas Dino Patijalal. Waktu itu kayaknya aku jadi moderator, Mas Andi jadi narasumber, kita kenalan di situ. Ya berlanjut ya, alhamdulillah hubungan silaturahim jalan sampai aku juga diajak safari Ramadan. Kemudian pas aku nikah juga Mas Andi yang jadi saksinya. Sebagai sosok pengusaha, kira-kira buat teman-teman yang sekarang usahanya berdampak, terkena dampak dari COVID, bagaimana cara recovery-nya, dan menurut Mas Andi usaha apa sih yang berprospek di era COVID ini? Menariknya itu bisnis-bisnis terbaik dimulai saat krisis. Oke. Termasuk bisnis yang saya geluti di krisis tahun 97. Saya secara kecelakaan kehilangan pekerjaan, dan sebagai opsi terakhir untuk bertahan, saya memulai bisnis di konsultan keuangan. Dan alhamdulillah wa syukurillah bahwa usaha yang didirikan waktu itu awalnya hanya bertiga, setelah 25 tahun hampir, usaha tersebut sekarang sudah menjadi perusahaan investasi yang aktif berinvestasi di Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja sampai 30.000. Masya Allah. Ada 3 yang saya sebut sebagai unstoppable global trend. Alright, Jadi unstoppable global trend. trennya itu mendunia dan sudah tidak bisa tertahankan. Ya. Pertama adalah tren tentang, jadi sekarang dengan tren terbaru ini, prediksi bahwa pensiun harus berubah. Orang kerja sampai umur 60 tahun, terus 40 tahun dia ngapain gitu. Yeah. Sistem pendidikan berubah. What is your biggest failure, story during your life as an entrepreneur? Pas di PHK, itu yang Oh iya. airline. Oh ya, airlines ya, I know. Naik Mandala kan? Iya. Itu gagal total. Terus I knew it that. beberapa investasi yang mestinya sih kalau dihitung itu In total berapa tuh? Waduh, Yeah. mungkin belasan triliun. Belasan triliun. Bro Aset ini aku lihat dari masa masih muda banget. Umur berapa dulu ya? Sampai saya jadi saksi nikahnya, sampai saya lihat perusahaan-perusahaan yang saya launching sama Ustadz Yusuf Mansur, sampai terakhir dapat Asagri. Saya nggak akan lupa kerja sama Asad.